Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran biologi dengan Ibu Gusti Hafifah, NIM 180101110255 di Prodi Tadis Biologi dengan Supervisor Ibu Najimatu Ilmiah SPD MPD. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Oh ya, silahkan kepada Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman shadiqah. Amin. Iya, terima kasih kepada Nani yang telah memimpin doanya pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek absen kehadiran kalian. Silahkan nyalakan mic-nya dan katakan hadir atau bisa chat di kolom komentar. Anissa Amalia hadir? Iya, hadir. Ika Lestari, oke, hadir. Wahidatul Ahyar, Mariana, Nani Rusnita. Oke, jadi hari ini anak-anak Ibu hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada layar. Apa yang kalian lihat? Iya, benar sekali, ada sawah. Nah, pernahkah kalian berjalan-jalan di suatu persawahan di pagi hari misalnya? Oke, pernah. Nah, selain tanaman padi, apakah yang kalian temukan di sana? Apakah ada makhluk lain? Iya, benar sekali. Ada belalang, ya. Iya, ada ular. Iya, benar sekali. Ada katak. Iya. Oke, benar sekali. Banyak makhluk hidup yang lain ya, bukan cuma hanya persawahan, bukan hanya padi, ada juga makhluk lain. Sekarang, dapatkah kalian menemukan hubungan antara makhluk hidup tadi dengan sawah, dengan padi tadi? Belum tahu? Oke. Lalu, bagaimana hubungan antara makhluk hidup itu dan lingkungannya juga? Oke. Karena tidak ada yang tahu, maka dari itu kita akan jawab sama-sama, kita bahas materi pada hari ini. Nah, kira-kira materi kita pada hari ini apa ya? Iya, benar sekali Mariana, ekosistem, benar sekali. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ekosistem. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan indikator tujuan maupun materi pada hari ini. Untuk indikator itu mendeskripsikan peran ekosistem dalam aliran energi dan daur biologi kimia, pemanfaatan komponen ekosistem bagi kehidupan manusia. Maupun adapun tujuannya itu kalian dapat memahami pengertian ekosistem, satuan-satuan ekosistem, mempresentasikan komponen ekosistem, mengidentifikasi keseimbangan ekosistem, dan memahami saling ketergantungan antara ekosistem. Nah, jadi materi yang akan kita bahas yaitu akan ekosistem, satuan maupun komponen ekosistem, keseimbangan ekosistem, dan saling ketergantungan antara ekosistem. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas yang tadi, dan pada hari ini kalian diminta untuk mempresentasikan. Sebelum itu kita akan bagi kelompok dulu. Nah, di sini Ibu sudah bagi kelompok. Nah, di sini kita akan bagi jadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 yaitu terdiri dari Anissa Amalia, Ika Lestari, dan Mariana. Sedangkan kelompok 2 ada Wahidatul Ahyar dan Nani Rosnita. Nah, jadi kalian siap-siap ya. Kalian akan mempresentasikan komponen ekosistem dan satuan ekosistem. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah minta kalian untuk belajar terlebih dulu tentang ekosistem ini. Sudah belajar kan? Iya, alhamdulillah kalau sudah belajar. Nah, nanti kalian tinggal mempresentasikannya ya. Oke, untuk mulai yang pertama itu ada pengertian ekosistem. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu ekosistem. Nah, ada yang tahu dulu apa itu ekosistem? Iya, benar sekali. Hubungan antara makhluk hidup. Iya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara manusia, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya. Nah, interaksi antara hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu membentuk suatu sistem ekologi dan akhirnya disebutnya dengan ekosistem. Itu timbal balik hubungan yang saling bergantung, saling berhubungan. Nah, itu artinya adalah ekosistem. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada satuan-satuan maupun komponen ekosistem. Nah, dan kali ini kita masuk ke presentasi peserta didik. Silahkan siap-siap ya untuk presentasi. Oke, yang pertama kita ada topik satuan-satuan dalam ekosistem. Nah, di sini akan dipresentasikan oleh kelompok 1 yang terdiri dari Anissa Amalia, Ika Lestari, dan Mariana. Nah, silahkan presentasikan satuan-satuan dalam ekosistem ini dalam waktu 10 menit. Waktu dimulai dari sekarang, Ibu persilahkan.
Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah berani mempresentasikan lomba pada hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen ekosistem. Nah, pada komponen ekosistem akan dipresentasikan oleh kelompok 2 yang terdiri dari Waidatul Ahyar dan Nani Rosnita. Nah, silahkan mempresentasikan tentang satuan-satuan dalam ekosistem ini. Ibu berikan waktu 10 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang juga luar biasa presentasinya pada hari ini. Mari kita beri aplaus juga kepada kelompok 2. Dan ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian kelompok 1 maupun kelompok 2 yang sudah hebat sekali dalam mempresentasikan pembelajaran pada hari ini. Oke, tadi kita sudah presentasi ya. Tadi ada satuan-satuan ekosistem dan juga komponen ekosistem. Nah, sekarang ibu akan perjelas kembali dan akan ibu jelaskan kembali apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Nah, dalam ekosistem itu kan misalnya dalam persawahan pasti kan ada makhluk hidup lain. Nah, di mana ekosistem ini memiliki satuan-satuan seperti individu, ekosistem, populasi, biosfer, komunitas. Nah, seperti itu. Dan ibu akan bahas satu persatu di sini agar kita bisa membedakan apa sih bedanya dari semua ini. Nah, pertama ada individu. Nah, pernahkah kalian melihat seekor domba atau seekor ayam misalnya? Oke, pernah. Nah, itu disebut sebagai individu. Artinya individu itu adalah satuan makhluk hidup tunggal, dia cuma satu. Nah, seperti itu bisa dipahami kan? Iya, benar sekali. Dan selanjutnya kita masuk ke populasi. Nah, pernahkah kalian melihat sekumpulan domba berjalan misalnya? Atau seperti yang dicontohkan ibu di PPT itu ada segelombol apa? Oke, ada bebek. Nah, jadi populasi itu adalah sekumpulan, misalnya sekumpulan individu sejenis yang hidup di dalam satu habitat. Nah, jadi sekumpulan individu yang hidup di dalam satu tempat. Nah, jadi misalnya tadi kumpulan itik, misalnya ada kumpulan individu itik. Nah, itu disebut dengan populasi. Bisa dimengerti kan? Iya, benar sekali. Selanjutnya ada komunitas. Nah, coba kalian perhatikan misalnya pada kolam ikan. Kita cari contoh lain lah selain yang ada di PPT ibu. Di komunitas ikan, dalam kolam ikan misalnya di rumah kalian misalnya. Nah, di situ pasti ada apa aja? Ada ikan, tameo, ada apa lagi? Ada katak. Oh iya. Nah, jadi komunitas itu adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang dalam satu wilayah tertentu. Artinya komunitas itu terdirinya dari macam-macam makhluk hidup. Nah, itu disebut dengan komunitas. Nah, dimana dia itu sering berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam satu wilayah dan waktu tertentu. Nah, jadi dalam waktu tertentu dan satu wilayah dia. Nah, selanjutnya ada ekosistem. Nah, kalau ekosistem ini adalah kesatuan dari komunitas dan lingkungan, dan hidupnya juga sering berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem itu disebut juga sebagai sistem lingkungan, di mana dia itu kan saling timbal balik, saling berhubungan tadi. Nah, selanjutnya ada biosfer. Ekosistem itu kan mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ekosistem ada yang kecil, ada yang besar. Tempatnya ekosistem di muka bumi ini kan membentuk satu ekosistem yang lebih besar yang disebut dengan biosfer. Nah, jadi biosfer itu adalah satuan ekosistem yang lebih besar, itu disebut dengan biosfer. Nah, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen penyusun ekosistem. Nah, ekosistem itu tersusun dari komponen hidup, artinya biotik.
dan komponen tidak hidup artinya abiotik. Nah, antara kedua komponen tersebut saling berinteraksi. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas komponen dari biotik. Nah, jadi komponen biotik ini merupakan bagian ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup pengurai. Nah, tadi sudah dijelaskan juga, kalian dipresentasikan bahwa biotik ini makhluk yang hidup artinya. Nah, yang pertama itu ada produsen. Nah, iya, produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan bahan organik dan bahan anorganik yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, di mana mereka itu membuat atau menghasilkan bahan uh, untuk konsumen. Nah, seperti itu. Selanjutnya konsumennya. Sedangkan konsumen itu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh si produsen, di mana bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, singkatnya konsumen ini disebut sebagai pemakan, artinya dia yang mengonsumsi atau memakan. Nah, selanjutnya ada dekomposer. Nah, tadi juga sudah kalian sebutkan, artinya dekomposer ini adalah pengurai dari konsumen. Dia ini menguraikan. Nah, seperti contohnya misalnya, pernahkah kalian bayangkan bagaimana jika di alam ini tidak terdapat mikroorganisme pengurai atau dekomposer? Bagaimana sampah bisa terurai, bangkai bisa terurai. Nah, bagaimana? Menakutkan bukan kalau tidak ada yang menguraikan. Nah, maka dari itu Allah itu menciptakan makhluk hidup kecil yang sangat berguna untuk kehidupan manusia, di mana fungsi pengurai ini ya sebagai menguraikan atau dekomposer untuk menguraikan. Nah, jadi makhluk hidup kecil ini adalah mikroorganisme pengurai yang sering disebut dengan dekomposer. Nah, dia tuh yang menguraikan tadi. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, tadi kita sudah bahas komponen dari biotik, yaitu yang hidup. Sekarang kita bahas yang abiotik, yang tidak hidup, yang sudah kalian presentasikan tadi juga, bahwasanya abiotik ini terdiri dari cahaya matahari, dari oksigen, air, tanah, suhu, ada kelembaban. Nah, jadi di mana pada setiap makhluk hidup kan pasti memerlukan cahaya matahari untuk dia berfotosintesis, misalnya pada tumbuhan. Hewan memerlukan oksigen dan karbon dioksida, dia memerlukan air untuk dia hidup. Untuk dia bisa hidup, dia perlu air untuk tubuhnya. Nah, dan ada tanah, di mana tanah ini tempat tumbuhnya makhluk hidup, misalnya si tumbuhan. Nah, suhu ini juga menjadi keperluan makhluk hidup. Nah, selain itu juga ada kelembaban. Suhu daerah itu yang membuat kelembaban itu juga menjadi tempat bergantungnya mereka hidup. Nah, maka dari itu semuanya ini sering bergantung. Nah, maka dari itu kita bahas ekosistem ini artinya saling timbal balik. Mereka tuh saling memberikan keuntungan tapi juga memberikan kerugian. Nah, nanti kita akan bahas di. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, ada yang ingin bertanya sebelum kita mengerjakan tugas? Ayo yang mau bertanya. Oke, Nani, apa pertanyaannya? Oh iya. Nah, jadi pertanyaan Nani di sini, dia belum paham apa perbedaan dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan ya. Nah, nih, misalnya nih, Nani sedang di sawah, terus Nani ngeliat ada satu belalang hinggap di padi. Nah, si belalang ini disebut sebagai individu karena dia cuma satu, tunggal. Nah, kalau nya populasi, misalnya Nani melihat di sawah nih ada 10 ekor belalang, dia itu lagi bergerombolan nih lewat. Nah, itu namanya populasi, kumpulan dari belalang, itu populasi. Nah, selanjutnya komunitas itu misalnya Nani nih ngelihat di sawah itu ada belalang, ada katak, ada ular. Nah, itu artinya
komunitas kumpulan makhluk hidup yang sejenis, kumpulan makhluk hidup yang hidup di tempat yang sama. Dia itu termasuk biotik, yaitu yang hidup. Nah, seperti itu. Bisa dipahami nih? Atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah paham ya? Oke, nah tadi kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sekarang kita masuk ke mengerjakan tugas. Nah, di sini Ibu ingin kalian memberikan satu contoh tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, Ibu ingin memberikan contoh satu juga bagaimana keseimbangan ekosistem itu. Nah, sebagai contoh, jika musim kemarau tidak ada petani yang menanam padi, ulat dan tikus pemakan batang padi tidak dapat makanan yang cukup sehingga jumlah mereka itu menurun. Nah, demikian juga dengan burung pemakan ulat dan ular pemakan tikus. Sebagian masih mendapat makanan untuk bertahan hidup dan sebagian lagi akan mati karena tidak kebagian makanan tadi, karena si ulat ini menurun tadi. Nah, akan tetapi pada saat musim penghujan, petani mulai menanam padi lagi, maka ulat pemakan padi dan tikus pemakan batang padi akan meningkat jumlahnya. Karena adanya peningkatan jumlah makanan tersebut, maka meningkat juga makhluk hidupnya. Nah, yang diikuti dengan kenaikan jumlah burung pemakan ulat dan ular pemakan tikus akan berkembang pesat pula. Nah, jadi intinya pada keseimbangan ekosistem ini, dimana kalau si produsennya itu menurun, otomatis yang di atasnya juga ikut menurun kayak gitu. Nah, jadi mereka itu sering memiliki keseimbangan. Kalau mereka juga tumbuh dengan baik, maka yang di atasnya juga akan berkembang baik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang silakan kerjakan tugasnya, berikan satu contoh keseimbangan ekosistem itu bagaimana. Waktunya 10 menit, kerjakan dari sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, di sini ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada piramida makanan, ada daur biokimia. Nah, sebenarnya ada yang tahu nggak rantai makanan itu seperti apa? Kita sudah bahas sedikit tadi di awal. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Anissa, silakan Anissa. Iya, benar sekali Anissa. Nah, jadi rantai makanan itu seperti misalnya belalang makan padi. Ada padi nih sebagai produsen, dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular, lalu ular ini dimakan oleh elang. Nah, seperti itu. Nah, nanti elang ini akan mati, maka akan terurai. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini misalnya nih ada rumput atau padi juga dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus dimakan ular, lalu dimakan elang. Nah, lalu si tumbuhan ini bisa juga langsung dimakan oleh burung, lalu menjadi burung ini dimakan oleh elang, burung besar. Nah, bisa juga tumbuhan dimakan oleh kelinci dimakan oleh serigala misalnya, dan serigala nantinya mati dan akan teruraikan oleh dekomposer. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada piramida makanan. Nah, piramida makanan ini misalnya tadi padi. Nah, padi itu sebagai produsennya. Misalnya ada selanjutnya dimakan oleh tikus kah, atau belalang misalnya, atau ulat. Nah, mereka itu konsumen satu, artinya pemakan yang pertama setelah padi. Nah, lalu ada konsumen kedua. Di situ biasanya ada terdiri dari ayam kah misalnya sebagai pemakan ulat, lalu ada katak sebagai pemakan ulat maupun belalang misalnya. Nah, seperti itu. Lalu mereka ini disebut dengan konsumen 2. Lalu konsumen 2 ini dimakan oleh konsumen 3 atau puncak. Nah, di mana puncak ini ada ular ataupun elang. Nah, jadi ular makan katak misalnya, dan ataupun elang memakan katak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada daur biogeokimia, artinya adalah keseimbangan ekosistem itu tergantung pada pengulangan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, pada unsur kimia-kimia tertentu. Nah, jadi daur biokimia ini terdiri, yaitu merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik tanah dan air. Dalam daur biokimia ini dikenal ada berbagai macam daur. Nah, seperti daur sulfur, ada
dan masih banyak lagi daur biokimia yang lainnya. Nah, dimana dia ini saling, nah misalnya seperti daur hidrologi ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk interaksi makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu juga dapat berinteraksi. Nah, di sini ada berbagai macam simbiosis. Nah, yang pertama ada simbiosis mutualisme. Di mana simbiosis mutualisme ini artinya makhluk hidup yang saling menguntungkan. Pada PT Ibu mencontohkan ada antara ganggang hijau biru dengan jamur dan akhirnya membentuk lumut gerak. Nah, artinya dia mereka saling menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis paratisme. Nah, artinya satu dirugikan, satu yang menguntungkan. Nah, itu pengertian dari paratisme. Nah, pada PT juga Ibu contohkan ada rambut manusia dan kutu. Nah, jadi satu dirugikan, satu menguntungkan. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Artinya komensalisme ini mereka tidak rugi dan juga tidak untung. Nah, misalnya antara kerang dan paus. Nah, lalu misalnya contoh lain pada bunga anggrek dan mangga, buah pohon mangga. Misalnya anggrek itu tumbuh di pohon mangga, si mangga ini tidak merasa rugi karena anggrek itu dia tidak menghisap makanan dari si pohon, karena anggrek itu menyediakan makanan sendiri. Jadi si mangga ini tidak rugi dan juga tidak untung. Seperti itu. Nah, bisa dipahami kan ya perbedaan dari tiga simbiosis ini? Ya. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan mengaitkan materi kita pada hari ini dengan ayat Al-Quran, di mana terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi arti dari ayat ini bahwasanya Allah itu menciptakan di muka bumi ini berbagai macam makhluk hidup, berbagai macam tumbuhan, hewan, di mana mereka saling berhubungan, saling berkaitan. Nah, maka dari itu sebagai manusia kita wajib menjaganya, bukan malah merusaknya. Nah, misalnya seperti ekosistem ini, kalau misalnya manusia merusak ekosistem, maka semua kegiatan makhluk hidup juga akan terancam. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan kita agar semuanya dapat berjalan dengan lancar juga. Artinya makhluk hidup di sini bisa hidup tanpa terganggu atau makanannya bisa berkurang. Nah, seperti itu. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung pembahasan dari ekosistem ini. Nah, sebelum itu kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang mau menyimpulkan ada yang mau atau ada yang bisa? Oh iya, Ika, silakan Ika. Iya, benar sekali. Jadi kita tadi sudah bahas ekosistem, di mana pada ekosistem ini terdapat satuan-satuan ekosistem dan juga komponen ekosistem, di mana dari komponen itu terdiri dari komponen biotik, ada abiotik, di mana mereka sering bergantung. Nah, dan mereka ada interaksinya, mengalami interaksi dengan makhluk hidup lainnya, mereka saling bergantung. Nah, ya seperti itu ya. Kalau satu ekosistem tuh ada individu, ada populasi, ada ekosistem, tadi juga ada biosfer. Nah, benar sekali. Nah, dapat dipahami kan ya semuanya? Iya, alhamdulillah kalau semuanya udah paham. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas buat kalian, yaitu pekerjaan rumah. Silahkan dikerjakan. Nanti soalnya akan Ibu kirimkan di Google Classroom, dan kalian kerjakan selama 1 minggu dan dikumpul di minggu depan di pertemuan kita selanjutnya. Oke, tadi sudah Ibu agendakan ya untuk tugasnya. Jangan lupa untuk dikerjakan dengan benar dan teliti supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus juga. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak. Pada hari ini kalian sungguh luar biasa semangatnya, belajarnya luar biasa sekali, keaktifannya juga, presentasinya juga sangat luar biasa, sangat baik. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di mata pelajaran biologi di topik selanjutnya. Dadah.